NU harus disampaikan. Kadang orang yang seperti itu mudah sekali membid'ah-bid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Padahal yang namanya bid'ah sendiri nih harus ngerti. Jadi ada yang namanya sunnah, ada yang namanya bid'ah. Yang ngerti? Sunnah itu sesuatu yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dari mulai perbuatan, tingkah laku, ucapannya. Itu sunnah. Nah, yang kedua artinya bid'ah. Ini yang menjadi tentangan orang-orang yang tidak suka terhadap kaum NU. Orang yang tidak suka terhadap orang-orang tahlilan. Semuanya dianggap bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu apa sih? Nah, bid'ah dalam arti katanya adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Memang. Tapi bid'ah sendiri ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Bid'ah apa, Bu? Bid'ah yang wajib. Loh, kenapa bid'ah wajib? Memang bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tapi itu wajib adanya. Contohnya apa? Membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ibu-ibu baca sekarang, Al-Quran yang ibu-ibu sekarang deres, yang bisa dibawa-bawa ngaji oleh orang-orang kita sekarang, anak-anak kita belajar, itu tidak ada zamannya Nabi Muhammad SAW. Eranya setelah Nabi Muhammad baru nih para penghafal Al-Qur'annya sudah mulai nggak ada. Baru mulailah dibukukan. Kalau tadinya masih bentuk selebaran, masih mengandalkan orang-orang yang hafal, masih di atas daun dan sebagainya. Baru era Utsman, sahabat Utsman itu dibukukan, terus menjadi Al-Qur'an yang sekarang ibu-ibu baca. Berarti itu bid'ah enggak? Bid'ah, tidak ada zamannya Nabi buku yang kalian baca itu. Tapi wajib dibukukan, sama seperti menulis hadis juga. Al-Quran juga wajib dibukukan, hadis juga wajib dibukukan. Karena apa? Kenapa? Awalnya memang hadis tidak boleh ditulis. Tapi berhubung banyak muncul hadis-hadis palsu, kemudian dibukukan. Boleh menulis hadis. Awalnya tidak boleh karena takut tercampur dengan Al-Quran. Jadi bid'ah yang pertama adalah bid'ah wajibah. Bid'ah yang tidak ada zaman Nabi tapi wajib ada. Nah, kira-kira paham nggak, Bu? Ada nyakolnya Al-Quran. Bukan kaulnya, bukan kata-katanya. Kalau kaul Allah jelas. Tapi bentuk Al-Qurannya itu. Awalnya Al-Quran nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada tasdidnya. Baru era Abdul Aswad Ad-Du'ali baru dibukukan, dikasih makna dan sebagainya. Jadi itu bid'ah. Bukan katanya, bukan kaulnya, bukan. Yang kedua bid'ah muharamah. Bid'ah yang haram. Nah, tadi bid'ahnya wajib. Sekarang bid'ahnya haram. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak pernah ada zaman Nabi, tapi sekarang ada. Contohnya apa? Aliran-aliran Wahabi, aliran-aliran radikal yang seperti ini saat ini muncul. Terorisme. Yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Muhammad, mengatasnamakan hadis, tapi dia membunuh orang, menghalalkan darah orang lain. Aliran-aliran seperti itu yang tidak ada zaman Nabi sekarang sudah mulai bermunculan. Jadi itu bid'ah tapi haram, nggak boleh. Jadi kudu hati-hati mengenai doktrin-doktrinnya sekarang. Banyak anak muda yang tidak mengenal pondok pesantren, belajar dari internet, modal peci langsung kafir. Nah, itu mudah sekali mengkafirkan orang. Hati-hati.
ketiga adalah bid'ah mandubah atau bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah di sini yang menjadi pertentangan. Contohnya apa? Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Rasul, tapi sekarang ada. Contohnya apa? Tarawih. Bukan tarawih yang ada, tapi tarawih antara yang menjadi perdebatan 8 rakaat sama 20 rakaat. Yang benar yang mana, Bu? Yang benar yang mana? Benar semua. Yang nggak benar yang nggak sholat. Ya. Jadi semua ada dasar-dasarnya. Ini bid'ah, tapi sunnah dibolehkan. Nah, contohnya ketika kenapa ada yang 20, ada yang 8. Karena memang konon ada riwayatnya ketika Nabi Muhammad sholat di masjid 8 rakaat. Kemudian takut Nabi Muhammad nanti sholat tarawih dianggap wajib. Padahal kan sunnah. Kemudian para sahabatnya meneruskan lagi menjadi 20 rakaat. Itu semuanya benar. Mempunyai dasar dari semua. Justru yang salah ketika saling menyalahkan. Nama yang masjid sebelah, sholat kok 8. Yang sebelah mereka, sholat ya 12. Nah itu justru yang salah itu seperti itu. Biarkan. Yang penting yang di sini yang ngaji yang tahu, dia yang benar. Yang sholat yang lebih benar lagi. Ada dasarnya, gak usah. Seperti kalau misalnya, kalau masalah salah atau benar, banyak kisahnya tentang penentuan Idul Fitri cuma. Kata ulama ini hari Sabtu, kata ulama ini hari Minggu. Nah itu kan bimbang. Nah yang benar yang mana? Punya pegangan masing-masing. Kalau masalah salah-salahan, kata yang lebaran Sabtunya, udah lebaran kok masih puasa, haram. Siapa yang puasa di bulan Ramadan? Yang puasa di bulan lebaran. Kata yang lebarannya Minggu, masih Ramadan udah makan. Jadi kalau masalah salah-salah yang ada yang salah. Tapi yang paling aman nanti kalau misalnya terjadi seperti itu, yang paling aman adalah ikut pemerintah. Ikut pengumuman Menteri Agama. Karena apa? Dalam negara punya tim-tim ahli yang mengetahui tentang tata caranya melihat bulan, tata caranya menentukan. Nah ini sekarang udah cari aman, gak usah tanya lebaran kapan, nanti nunggu pengumuman. Nah udah banyak sekarang. Tapi kalau dulu ada yang gak lebaran karena gak ada informasi. Jadi itu. Jadi antara yang sunnah, bid'ah itu, yang ketiga adalah bid'ah mandubah, yaitu bid'ah sunnah. Jadi antara 23 atau 11 jangan dibahas. Udah selesai. Yang mau ikut ini tapi harus ada pegangannya. Nah ikut 23 siapa? Ikut ini, imam ini. Jadi jangan saling menyalahkan. Ada dasarnya semuanya. Yang ketiga adalah bid'ah makruhah. Bid'ah tidak ada di zamannya Nabi, tapi kalau dilakukan sebatas makruh. Contohnya apa? Menghias masjid yang bermegahan. Karena apa? Zamannya Nabi ya masjid seperti itu. Masjid ya tumpukan bata, bahkan di Masjidil Haram masjid nggak ada atapnya ya Bu ya. Kalau lihat di kalender ya. Berarti merubah atau menghias masjid berlebihan itu termasuk bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Apalagi kalau sekarang masjidnya partai merah, masjidnya abang, partai hijau bikin masjid, masjidnya hijau. Itu sebenarnya bid'ah, tapi sebatas makruh, dilakukan juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah bid'ah mubahah, yaitu sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi tapi diperbolehkan saat ini. Contohnya apa? Masakan ewong panongan, masakan ewong putat. Contohnya apa? Sayur asem. Ada zaman Nabi sayur asem? Nggak ada. Contohnya Nabi mau buka puasa, sayur asemnya dikolek-kolek. Nggak ada.
Nah itu berarti termasuk bid'ah, tapi mubah, boleh. Jadi tidak harus misalnya apa? Makan sunnahnya menggunakan 3 jari. Nah, ini sunnah. Tapi nggak bisa ditiru sama kita. Kenapa? Yang orang Arab makan kurma. Nah kalau kita mau makan bubur ayam, mie ayam tahu panas. Nah jadi bid'ah juga tidak semuanya sesat. Oke, kalau kita mau bid'ahan, nggak boleh makan yang dari Indonesia dan sebagainya. Zaman dulu Nabi Muhammad tunggangannya adalah onta. Nah sekarang tunggangannya motor. Jadi kalau orang yang pengen kembali ke zaman Rasul, udah kalau pergi kemana-mana naik onta saja. Nah, kayak karnaval ya, mau ditangkap nanti sama polisi. Jadi itu bid'ah macam-macamnya bid'ah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah semuanya jelek, tidak semuanya. Kalau orang ada yang mengatakan itu bid'ah nggak boleh, jawab saja, Anda lebih bid'ah semuanya. Karena apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Anda tidak terlahir di eranya Nabi Muhammad. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Anda lahirnya tahun berapa? Berarti orang tersebut juga bid'ah. Orang kembali ke zaman Rasul harus nggak boleh pakai bid'ahan. Tapi ketika zakat fitrah menggunakan beras. Nah kalau di Arab sana bukan beras. Berarti dia menolak tentang bid'ah tapi menggunakan beras. Jadi tidak bisa. Dia nggak tahu tentang susunan bid'ah tadi. Jadi bid'ah ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Tadi perinci dan contoh-contohnya sudah ada. Nah, jadi memaknai jihad fisabilillah tidak hanya dari segi maknanya saja. Hati-hati. Jihad Allahu Akbar perang sana nggak bisa. Yang lebih besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Sama kita semua di sini lagi jihad. Datang pagi-pagi harusnya kalau nyanding teh, pisang goreng kan enak. Nah sekarang saya suruh ngomong nggak ada airnya. Jihad benar-benar. Dalam hadis yang lain yang menerangkan tentang birrul walidain, saya tadi sempat, karena saya tadi buka kitab Taqihul Qaul sudah dibahas sama Pak Arif, saya buka kitab sedikit. Ada salah satu hadis Nabi, makalahnya Kanjeng Nabi, nasihat Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali dalam kitab apa? Bunyinya Wasiatul Mustafa kitabnya. Dalam satu kitab itu ada bab puasa, kemudian yang selanjutnya yang harus diperbanyak selain beribadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sholat, puasa dan sebagainya, yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah bab sholakoh. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, nasihat sama Muhammad kepada sahabat Ali, Ra'aitu maktuban ala babil jannati anta muharramatun ala kulli bahilin wa aqin wa nammamin. Yang artinya suatu ketika